I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Juniarsi. Saya berasal dari Prodi PGMI kelas 2C dengan NIM 122100799. Di sini saya akan membahas dua topik. Yang pertama adalah kedudukan alam semesta, manusia, dan ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Dan yang kedua adalah hakikat dan tujuan dari pendidikan Islam. Alam semesta merupakan sumber pengetahuan, sedangkan pendidikan adalah suatu proses atau usaha untuk membimbing manusia. Pendidikan itu berlangsung selama sepanjang hidup manusia, bisa dikatakan dari dia lahir sampai dia mati. Nah, yang bersifat sempit itu adalah pendidikan di dalam lembaga, seperti lembaga non-formal dan formal. Di samping itu, alam dengan segala potensi yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat manusia secara bersama. Nah, alam adalah seluruh makhluk atau ciptaan. Maka dalam hal ini, manusia berposisi sejajar dan merupakan bagian dari alam. Karena kelebihannya yang dimiliki oleh manusia, dia dijadikan sebagai khalifah di muka bumi ini. Kedudukan manusia dan segala aspeknya dalam filsafat pendidikan Islam ditetapkan di dalam konteks pendidikan. Mengapa begitu? Karena manusia diberi kelebihan berupa akal. Dengan akal ini dapat dikembangkan yang bisa menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan yang kedua adalah hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Pada dasarnya, hakikat itu berarti kebenaran atau kenyataan yang sebenarnya. Hakikat adalah intisari atau dasar. Nah, sedangkan pendidikan dalam artian luas dapat diartikan sebagai hidup. Artinya bahwa pendidikan adalah seluruh pengetahuan belajar yang terjadi sepanjang hayat dalam semua tempat serta situasi yang memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan setiap makhluk hidup individu. Pendidikan Islam pada hakikatnya terletak pada kriteria iman dan komitmennya terhadap ajaran agama Islam. Nah, tujuan dari pendidikan Islam itu yang pertama, untuk mengarahkan manusia agar menjadi khalifah Tuhan di muka bumi dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan melaksanakan tugas-tugas memakmurkan dan mengolah bumi sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, mengarahkan manusia agar seluruh pelaksanaan tugas kekhalifahannya di muka bumi ini dilaksanakan dalam rangka beribadah kepada Allah, sehingga tugas yang diberikan tersebut terasa ringan dilaksanakan. Dan yang ketiga, mengarahkan manusia agar berakhlak mulia supaya tidak menyalahgunakan fungsi kekhalifahannya. Dan yang keempat, membina dan mengarahkan potensi akal, jiwa dan jasmaninya sehingga ia memiliki ilmu, akhlak, dan keterampilan yang semua ini dapat digunakan guna mendukung tugas pengabdiannya sebagai khalifah. Dan kelima, mengarahkan manusia agar dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir, tujuan pendidikan Islam itu adalah membina dan memupuk akhlakul karimah. Hubungan antara materi yang pertama dan kedua itu adalah manusia itu kan diciptakan Allah, yang diciptakan Allah dengan diberikan akal. Nah, manusia sempurna karena akal, dan karena akal itu dia dijadikan khalifah di muka bumi. Untuk melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini, manusia harus berpendidikan atau memiliki ilmu pengetahuan. Karena yang berpengetahuan itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk memakmurkan serta mengolah bumi sesuai dengan kehendak Tuhan, pastinya harus memiliki pengetahuan dong kan ya. Jadi alam semesta itu adalah sumber pengetahuan di dalam pendidikan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.